Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah kita bermuajah kembali dengan niat istiqomah talabul ilmi. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang senantiasa membimbing kita dalam mengarungi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan terlebih dahulu kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah di halaman 48, baris kedua dari bawah, hadis 394. Diikuti bacaannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhhaballahu ta'ala hammaka wa qada 'anka dainaka qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Kita lihat satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala maukah kamu, u'allimuka, aku ajarkan kalaman, satu untayan kata, idza apabila qul tahu engkau membacanya. Jadi amalan ini saat dibaca, adhaballahu ta'ala, Allah akan menghilangkan hammaka, kebingunganmu. Nah, jadi di mana kita baca ini, resep dari Nabi, Allah hilangkan segala bentuk kebingungan kita. Pernah merasakan bingung? Pasti. Galau? Pasti. Teu pararuguh? Aya wae. Hariwang? Naon deui? Bahasa anak zaman sekarang mana entah? Galau. Apa? Hah? Overthinking ya. Leulewiheun, gabut, mager, segala rupa ya namanya. Emang karardul ya namanya.
Jadi kalau kita baca doa ini, amalan ini, Allah hilangkan kebingungan. Jadi yang lagi bingung, yang lagi banyak masalah, yang lagi banyak urusan, ini dikasih obat sama Nabi. Wa qadha anka dainaka, dan Allah akan lunaskan hutang-hutangmu. Tanya, rada resep ya ilmu nya. Kan orang sak lewat hutang kene wae nya. Kredit motor pan hutang eta teh. Kredit mobil hutang beureunan. Kredit kacamata aya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacamata kreditnya. Ibu-ibu kredit naon deui? Panci, seeng, kompor gas, naon deui? Rice cooker, tiung tuh nya. Nepi ka tiung-tiung ge ngredit. Allahu Akbar. Handphone mah geus tong ditanya ya. Pokoknya lamun aya handphone alus tara dipake teh kredit eta ngaranna gitu. Kusabab paketan gitu nya. Wa qadha anka dainak. Yang kedua kata Nabi riwutnya apa? Allah akan bantu lunasi. Tuhnya kacidanya urang nu boga hutang Allah titah nu mayar coba. Kan urang mah culangu. Aing nu ngahutang urang nu titah mayar Allah, cak Allah tuh bayar bae ku sia sorangan gitu. Nah, tapi kan Allah enggak begitu. Ya, terus. Qul, bacalah olehmu idza apabila asbahta, engkau berada di waktu pagi. Dari waktu mulai subuh berarti sampai zawalus syamsi, tergelincirnya matahari, dibaca ieu doa. Jadi di mana orang tersempat, di mana kita nggak sempat setelah subuh, maka boleh dibaca di waktu duha. Duha tersempat keneh wae waktu cooling break. Ya, cooling break teh artinya istirahat. Mun bahasa orang mana ngaranna teh? Nanti ngaranna coffee break. Nah, cenah aya ngomong coffee break padahal coffee break teh salah eta mah. Kudu nama cooling break. Gitu nya. Wa idza amsaita, dan apabila engkau berada di waktu petang, pagi dan sore. Ini mirip-mirip sama kedokteran. Dokter kagak jauh ngobatin orang tuh cuman dua, minum di waktu pagi, minum di waktu sore. Ya kan? Atau minimal sehari 2 kali, maksimalnya 3 kali pagi, siang, malam. Udah begitu tuh ngobatin dokter sama pasien begitu. Nah maka Nabi juga ngasih obat buat kita. Nih minum nih, amalin 2 kali doang sehari. Kalau enggak pagi ya sore. Kalau iya pagi boleh, sore juga boleh, dua-duanya. Itu terus. Apa doanya? Allahumma ya Allah, inni aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi, dari kebingungan, wal hazan, dan kesedihan. Masya Allah, dirundung sedih baik bawaannya. Kemudian wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal ajzi wal kasal, dari ajz itu artinya lemah, leles, ngampleh. Mun bahasa eta namanya melehoy, geus teu daya teu upaya. Matak aya wiridan ya qawiyu ya matin faqawwini gitu. Bahkan doa Nabi Daud mah bagi buat para suami aya khusus. Duhnya ipin mun aya obatna aya. Kan sampai kata Nabi Daud doanya begitu, Allahumma qawwi fi zakari fa innahu khairun li ahli. Ya Allah, kuatkanlah zakarku karena kekuatan zakarku akan membahagiakan istriku. Tuh gitu. Ah Ustaz boleh tuh. Ah jangan kitu mah hayangnya. Teu kudu make salep. Kamu make odol mah panas.
mau obat Madura, obat segala macam dah gitu. Kopi ieu nu aya paeh we gitu. Nah, jadi ada doa Nabi Daud khusus. Ya, gitu. Bagi yang sudah menikah. Kang Fahri mah ulah. Hayu ngamalkeun bejadnu aya. Nah, itu azza artinya lemah. Kadang kita dirundung keadaan fisik yang tidak kuat lagi. Lemah, capek. Komo lamun geus balik gawe malah leuseuh hayangna teh gogoleran. Bener teh Pak Kosim. Hayangna teh leuleus kakedengan dipijitan. Komo geus karolot mah deh. Atuh umur 50 tahun, 45 nya genep 10 teh mulai. Mas Ugi umur berapa nak? 48. Hah? 15. Kang Parul seberapa? Saminya 50. 48. Pak Kosim pangkolot no ieu mah. Lelesnya. Teneng seberapa teneng coba? 52. No bener. Insyaallah-nya. Lemes itu badan tuh lemes. Masya Allah la quwata illa billah. Terus wal kasal dan penyakit daripada malas. Malas teh malas teh mager tah, mager, malas gerak. Makanya alhamdulillah ya, bapak-bapak, ibu-ibu dinamis. Ya, dinamis itu artinya terus tidak diam. Mobilitas, mobile. Ya, beres kerja, naon deui? Sing harulang badannya. Pokoknya kerja lagi, ambil sini. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Di mana beres satu urusan, kerjakan urusan sesudahnya. Gitu. Terus wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal jubni, nyaeta dari penyakit juben. Juben teh artinya pengecut. Ya. Pengecut. Awalnya mah koar-koar, tapi giliran disamperin nggak ada. Itu namanya pengecut. Giliran orang disuruh juang berangkat, manehna nggak ada. Nah, itu namanya juben. Apa? Pengecut. Makanya kita mah hidup nggak boleh punya musuh. Tapi kalau ketemu musuh tidak bolehlah lari. Terus wal bukhal, dan penyakit pelit. Nah, kopet, buntut kasiran, merege hese, Haji Arni, bool mulir. Nah, buntut kasir. Benar, pelit. Nah, teteh coba pernah tuh boga babaturan pelit. Pelit. Ayahnya, ayah wae. Hayu dahar teh susumputan maneh. Saya pernah tuh dulu waktu di pesantren, ya, punya temen tuh pelit. Setiap ada kiriman dari orang tuanya langsung asup ke lemari. Dahar nate lain dibuka, hulu manehna asup ka jero. Baning ku pelit-pelit. Nauzubillah. Ya, baru tuh ketemu orang sepelit itu. Orang pelit itu cirinya tomak, serakah. Orang pelit itu cirinya serakah. Nah, makanya monyet itu salah satu sifat pelit. Ketika pisang udah dapat satu, pengen lagi pisang di tangan kedua. Tangan kedua geus nyekel pisang, suku hayangan keneh, nyekel deui terus sampai kabujurna ge mun bisa mah aya cauan. Tuh monyet. Maka orang yang gak pernah kenyang dengan harta, tamak, serakah dan sebagainya, itu identik disamakan dengan sifat monyet. Auzubillah min zalik. Maka orang pelit itu cenderung seperti monyet, gitu. Nah, makanya mudah-mudahan di sini mas semua baik. Maka saya kalau lagi trip ziarah, itu yang paling utama adalah diajar saling berbagi, bersedekah, saling berempati, sedikit ewang dibagi-bagi, sepotong dibagi dua. Begitu diajar oleh Nabi. Ya, saling berbagi. Jadi nggak boleh pelit. Sok aya pan, hayu we di bis ge sorangan ngurutuk. Jadi nggak mau kedengeran sungut nanu asup ajaratas terus. Kayak gitu pelit. Nauzubillah min zaliknya. Wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu min dari
ghalabatid dain, lilitan-lilitan hutang. Nah, kabelit ku hutang teh. Ya Allah, hutang kadi itu, hutang kadi itu. Banyak kan kita mah ya? Ya kita mah hutang banyak banget, Masya Allah ya. Hutang imah, hutang naon deui? Mobil, motor. Itu tadi calana jero ge ngahutang urang. Nauzubillah min zalik ya. Wa qahri rijal, ya Allah lindungi aku. Qahri itu artinya gagah, kekuasaan, otoriter. Ar-rijal, seseorang. Maksud qahri rijal di sini adalah orang yang nagih hutang. Itu ya, maksudnya minta berlindung dari kekuasaan yang zolim. Misalkan kita hidup di satu kampung, satu wilayah, takut kita karena diteror, diintimidasi, atau punya hutang. Sebab kenapa? Yang menghutangkan selalu nagih. Akhirnya tengenah diuk, tengenah sare, nggak nyaman makan, nggak mau bikin status dan sebagainya. Kan begitu. Ibaratnya orang yang punya hutang itu hidup tuh sempit bagaikan daun, sesempit daun kelor. Tak bisa kemana-mana, tak bisa ke hareup, nggak bisa ke belakang, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Mau belanja juga takut ketahuan sama yang menghutangkan. Nanti takut disemes. Oh, belanja bisa, hutang temayar. Tuh ada perasaan hutang. Nah, maka Rasul katakan siapa yang baca doa ini di waktu pagi dan di waktu sore, insya Allah Allah keluarkan daripada kebingungan dan lilitan hutangnya. Amin. Hafal? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Itu baca sambil tahu arti. Asbabul wurudnya. Nah, kita bicara tentang histori. Kenapa Rasul tiba-tiba ngeluarin doa ini? Dulu ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Namanya Mu'ad bin Jabal. Jabal itu artinya gunung. Jadi ini menjadi sebuah laqab. Nama yang jadinya jadi laqab, laqab yang jadinya jadi nama. Mu'ad bin Jabal. Jabal itu artinya gunung. Kenapa? Karena Mu'ad ini sepanjang hayatnya loba hutang. Kenapa banyak hutang? Karena memang untuk mengayomi ekonomi rumah tangga. Dor kadieu, dor kaditu, ngagador ieu, ngagador itu. Semua diadakan biar rumah tangganya tetap aman dan tentram. Tapi menghutang. Suatu saat hutangnya sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Sebesar gunung Uhud. Besar, banyak banget. Apa kata Nabi? Ya Mu'ad, kalau kau ingin diringankan beban hutangmu, bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sepulang dari Nabi, Mu'ad baca, ngamalin Mu'ad dengan keyakinannya bahwa ini doa bukan doa biasa, tapi doa yang keluar dari mulut yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia amalkan itu dengan penuh keyakinan, Allah ringankan hidupnya. Masya Allah. Akhirnya hutang yang segede gunung Uhud itu semakin hari semakin dipermudah oleh Allah. Artinya ketika kita doa bukan berarti serta-merta Allah melunaskan hutang kita, bukan. Tapi Allah kirimkan manusia-manusia terbaik yang akan membantu lunasnya hutang kita. Subhanallah. Nah, jadi jangan mimpi orang diuk cicing hutang beres, enggak. Tetap harus ada actionnya, harus ada usahanya. Maka disitulah usahanya dimudahkan, diberikan keleluasaan rizkinya. Tiba-tiba dapat rizki yang min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Itu kan bisa aja. Akhirnya apa? Lunas hutang Mu'ad bin Jabal. Subhan.
Dari situlah Rasul katakan ini doa dibaca dawamkan setiap pagi dan sore. Nggak usah jauh-jauh. Menurut para ulama dibacanya cukup 3 kali, pagi 3, sore 3. Insya Allah hutang sebesar apapun, rasa malas yang ada di dalam diri, lemah di dalam diri kita, Allah hilangkan itu semua. Amin. Nah, kalau saya dapat ijazahnya itu dibacanya sebelum waktu subuh. Ya, sebelum waktu subuh. Jadi diawali dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Nah, baru diawali doanya dengan Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. 1 kali. Baru baca doa ini 1 kali. Insya Allah kebingungan hidup kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Nah, jadi ayat terapis metodologi supaya kita dimudahkan. Nah, Rasul ngasih formula nih, ngasih amalan. Udah, nggak usah bingung lagi, tinggal ngamalin. Pagi 3, sore 3. Jujur, sore ini udah baca belum? Udah dong, tadi barusan 1 kali. Nah, tinggal 2 kali lagi gitu. Insya Allah hafal. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada lagi doa yang singkat. Mau? Doanya begini, ya qadiyad duyun iqdid daini wad daina kullamadyun. Tuh ujungnya un semua. Ya qadiyad duyun iqdid daini wad daina kullamadyun. Itu doa mujarrab. Ya, asma mujarrab. Ya qadiyad duyun, wahai zat yang melunaskan hutang. Iqdid daini, lunaskan hutangku. Wad daina kullamadyun, dan hutang orang yang punya hutang. Jadi ngedoanya tuh bukan buat dirinya doang, tapi ngedoain orang-orang juga yang punya hutang. Coba ulangi. Ya qadiyad duyun iqdid daini wad daina kullamadyun. Coba. Ya qadiyad duyun iqdid daini wad daina kullamadyun. Sampai saya punya solawat karangan saya. Wah, ya. Solawat karangan Uhma. Ya, saya kasih buat Bapak Ibu. Jadi wasilahnya salawat ini saya mimpi. Jadi saat saya berjalan di dalam mimpi itu tiba-tiba ketemu dengan orang yang gak jelas wajahnya. Tiba-tiba dia nyuruh baca begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fid darain. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fid darain. Udah, segitu doang. Apa nih mimpi? Saya tanya sama para guru ahli hikmah. Oh, itu artinya salawat kebahagiaan di 2 tempat, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fid darain. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad di 2 tempat. Apa 2 tempatnya? 1, di alam dunia. 2, kalaupun Nabi ada di alam barzah, sampaikan salawat kami kepada beliau di alam barzah. Maka saya karang tambahannya, waqdi anni kulladain. Nah, lihat tambahannya itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kulladain. Dan dengan keberkahan salawat waqdi anni, ya Allah, lunaskan aku kulladain, dari setiap hutang-hutangku. Amin. Ya Rabbal. Ya gimana caranya Allah aja. Misalkan nih, saya punya utang misalkan banyak. Tiba-tiba ada orang ngasih rumah sama saya. Ngasih rumah, tapi ngasihnya nggak cuma-cuma. Ngasih aja tuh, tapi harus ada bayar. Mau nggak mau saya harus jual rumah misalkan. Nah, ketika saya jual rumah, berarti kan ada persentasi nominal. Misal ya, ada persentasi biaya yang harusnya itu rumah sekian, tapi ketika dijual berarti kan jadi up, jadi tinggi harganya. Nah, ketika kita tinggi membayar rumah yang dikasih, itu jauh lebih ada kelebihannya. Nah, kelebihannya ini kata Allah, jangan kemana-mana, bayarin utang. Tuh begitu Allah ngajaknya. Allah ngaturnya dengan caranya Allah.
Jadi jangan dipikir ketika kita punya hutang, misalkan kok tiba-tiba jual motor. Ya misalkan, tuh motor dijual harganya 20 juta. Berarti kan kalau kita punya utang cuman 500.000 kan bisa dibayar tuh. Cuman biasanya orang itu kalau udah punya utang kagak dibayar-bayar. Kan begitu logikanya. Maka doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fid darain waqdi anni kullad dain. Coba hafal. Coba yang hafal saya kasih hadiah. Ya. Coba Kang Fahri ayo. Silakan. Iya, ini hadiahnya sama Amidis. Lah. Iya, qabul udah insyaallah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kullad dain. Oh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kullad dain. Coba. Fid darain waqdi anni kullad dain. Jujur, di majelis manapun saya belum pernah ngasih ini sholawat. Baru di Al-Istiqomah doang. Kenapa? Karena di dia loba hutang juga. Saya belum pernah ngasih ini sholawat. Ini baru saya keluarkan. Padahal itu sholawat saya terima mimpinya udah lama banget. Subhan. Jadi ini mimpi kronologisnya waktu saya umroh kemarin pas di Turki. Ya, jadi pulang dari Turki saya ke Madinah, saya mimpi baca salawat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fid darain sampai di situ. Cuman saya tambahin, makanya dibuat salawat karangan saya. Boleh nggak mengarang salawat? Boleh. Yang penting salawatnya tetap ada kata salawatnya. Gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi nanti boleh di-share salawat gitu. Kan sekarang banyak tuh salawat istighosa, salawat nondei, sholawat adrikni, sholawat ini. Nah ini tulisannya sholawat Jadi di mana saya di alam dunia sholawat ini masih diamalkan. Coba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kullad dain. Udah sampai situ. Bacana kapan Ustaz? Bebas. Mau 100, mau 300, mau 1000 bebas. Ya, sejauh dan sebanyak hutang kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kullad dain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kullad dain. Ini opsi kalau ibu bapak akang teteh maca doa nu tadi keberatan atau kebanyakan. Ya, kalau tadi kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Banyak enggak? Banyak, tapi banyakkan hutang kita. Nah, iya, amalin tuh insyaallah. Baik, sampai di situ ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Angernya ya. Kalau tidak ada, lanjutin dulu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasma'un?" Apakah kamu tidak mendengar? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu, tidak memberikan siksa, bidam'il aini, dengan kucuran air mata, wala bihuznil qalbi, dan juga tidak menyiksa dengan tangisan hati, walakin, akan tetapi, yu'adzibu, Allah akan memberikan siksa, bihadza. Bihadza di sini wa asyara ila lisani. Nih, Rasul sambil mengisyaratkan. Lihat ibu bapak, ya. Jadi kata Nabi, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah enggak akan mengazab dengan curahan air mata. Wala bihuznil qalbi, dengan kesedihan hati, bukan.
Tapi Allah akan mengazab dengan ini, kata Nabi. Wa asyara bilisani. Allah akan mengazab dengan lisannya. Lisan. Au yarhamu. Bahkan dari lisan itu bisa menjadikan rahmat, bukan jadi azab. Jadi lidah kita itu bisa jadi dua. Bisa jadi azab, bisa jadi rahmat. Kapan jadi azab? Saat lisan kita menghancurkan perasaan orang lain sampai keluar air mata. Kapan lisan ini jadi rahmat? Saat kita memberikan sebuah statement kepada orang lain, menyentuh perasaannya dan sampai mencucurkan air mata. Bisa dua, ya kan? Bisa menasehati, bisa menyakiti. Tulisan. Lisan itu bisa menasehati, juga bisa menyakiti. Menasehati berarti bagus, menyakiti itu sangat tidak bagus. Wa innal mayyita, dan sesungguhnya mayit itu, mayit orang yang sudah meninggal dunia, yu'adzibu, akan tersiksa, bibukai ahlihi alaihi, karena tangisan-tangisan dari keluarganya. Maka ada orang tua dulu bilang, kalau ada yang meninggal jangan terlalu diniyahah. Maka dalam Islam ada namanya niyahah. Niyahah itu artinya menangis meratap. Nggak boleh. Yaitu dengan mencabik-cabik wajah, merobek-robek baju, menjambak baju, menjedotkan kepala, menggosok-gosokkan kaki di atas bumi, misalkan. Itu namanya niyahah. Misalkan curik, curik bencong kan gitu. Nangis misalkan. Baju dicabik-cabik, rambut dijambak-jambak, pokoknya sedih, nggak mau ditinggal sama bebek misalkan, atau sama suami, nggak sama istri. Pokoknya mah hayang milu ke kuburan misalkan. Itu kan ada orang tangisannya sampai begitu ya. Maka Islam tuh nggak boleh. Kenapa? Karena tangisan itu justru membuat derita bagi orang yang meninggal dunia. Seolah-olah di dalam kitab disebutkan bahwa engkau tidak ridho akan keputusan Allah. Cuman manusiawi kita, ya ketika dapat musibah pasti kita menangis. Nah itu menangisnya sewajarnya aja. Nangis sewajarnya aja, jangan berlebihan. Nah, begitulah salah satu ungkapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang ada lagi doa. Yang doa ini jika dibaca sama kita, kita akan menjadi orang yang baik di sisi Allah. Nah, nanti ulah wa kaina nu ayeuna ge can apal. Ya, namun ditambah 2 berarti tambah lieur hafalanana gitu nya. Karena saya sangat tahu hafalan itu berat buat kita, ya. Tapi lamun ngapalkeun duit mah teu kudu diajarkeun. Subhanallah. Baik, sampai situ ada pertanyaan? Silakan. Masih bingung juga ya mau nanya apa? Masya Allah. Kan sebetulnya udah disonding kan? Silakan. Gini Bu, Pak Bu. Jadi pertanyaan itu muncul bukan karena ketidaktahuan. Justru pertanyaan itu muncul karena tahu. Seseorang bertanya itu karena ma'rifat. Contoh, tidak serta-merta seorang jamaah akan bertanya di mana rumah Ustadz Hisham kalau dia nggak tahu bahwa ada seorang ustadz namanya Ustadz Hisham, gitu kan? Harus kenal dulu. Minimal ma'rifat. Ma'rifat itu tahu, oh ada Ustadz Hisham loh. Tanya, rumahnya Ustadz Hisham di mana? Itu artinya apa? Bertanya itu adalah muncul dari suasana hati, pikiran, jiwa yang memang sedang kita alami. Muncullah pertanyaan. Nah, ketika pertanyaan itu tidak ada, berarti hati kita selama ini tidak ada masalah. Berarti pikiran kita itu tidak ada masalah. Atau tidak ada makrifat, tidak ada kejadian yang menghampiri hidup kita. Nah, maka pertanyaan itu muncul dari ranah tauhid. Berarti dari sisi keyakinan. Misal, Ustadz, saya tuh sholat duha tiap hari, kagak pernah berhenti sholat duha saya walau cuma 2 rakaat. Tapi kenapa ya Ustadz, ekonomi saya kok tambah kesini tambah sulit? Itu pertanyaan. Itu dari ranah tauhid. Kemudian pertanyaan dari ranah fikih. Misalkan zona fikih, Ustadz, saya itu kan lagi sholat, tiba-tiba saya nahan kentut, gimana sholat saya? Kan begitu.
Apalagi misalkan, Ustadz, saya di perjalanan, celana dalam saya kayaknya kena najis. Sedangkan waktu sholat udah tiba, saya sholat atau enggak? Itu kan pertanyaan. Dari awal ketika kita sudah kenal, oh ini loh kejadiannya. Itu namanya ma'rifat. Jadi, muncul pertanyaan itu bukan berarti orang yang bertanya adalah orang yang tidak tahu. Nah, justru kata Nabi, as-su'al nisful ilim. Orang yang bertanya itu adalah separuh dari keilmuannya. Jadi orang yang nanya itu adalah separuh dari keilmuannya. Dia tuh udah punya ilmu, cuman ditanyain. Contoh, belajar tajwid dari ranah tahsin saja. Ustadz, saya baca nih di ayat ini, surat ini, kok saya bingung ya cara bacanya. Misalkan ada kalimat di akhir ayat nufuro, tapi kok ada sesudahnya ada kalimat astakbaro, ada alif, ada sin, cuman alifnya nggak ada harokatnya, Ustadz. Gitu kan? Sedangkan di sana tanwin, kalau dibaca tanwin ketemu alif, kumaha ngasukeunana? Coba gimana? Tanwin ketemu alif masuk nggak? Tuh nyala liurnya. Iya, tecan belajar tajwid matak Ustadz Kusnadi mah karunya eta. Giliran ngaji beliau teh ngadadak garering we pokona. Segitu nggak bahas tajwid, baru tahsin doang. Lah kalau dibahas tajwid selesai udah. Beneran, saya ngajar tajwid di satu tempat. Itu baru matobiyah aja jamaah udah pada pulang semua. Besoknya minggu depan kagak dateng. Padahal saya nggak nyuruh ngafalin. Mad tabi'i, mad arid li sukun, mad lazim harfi musbah, mad wajib muttasil, mad jaid munfasil, belum lagi iklab, idgham mutajanisen, idgham mutaqariban. Lah itu kan semua dihafalin. Masya Allah. Nah, ini ketika baca Quran tiba-tiba nufuron, istakbaro, kan salah. Supaya kita benar, bagaimana caranya? Dibacanya nufuronistikbaro, tambahkan nun di bawahnya. Gak semua Quran ada tandanya. Betul. Ustadz, saya baca di Al-Quran ada begini bunyinya. Allah itu gimana ya Ustaz bacanya? Bacanya begini. Allah. Tuh, harus menjadi mad lazim musaqqal kalimi. Seperti waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Musaqqal, harus berat bacanya. Temenang waladolin nggak boleh, harus waladolin. Tersesuai al-fatihana, tersah sholatna. Ketika dia jadi imam, maka seluruh makmum ditanggung dosanya sama imam. Tong sambarangan. Maka di dalam suratul Fatihah saja tidak ada huruf jo, yang ada huruf bo. Jadi nggak boleh dibaca waladolin. Wairil magdubi alaihim waladdallin. Nah itu enggak sah salat. Harus waladdallin. Siratal ladzina an'amta. Lihat. Bolehkah kita bacanya siratal? Betul enggak? Salah menurut satu imam. Tapi kalau ada imam yang lain, karena imam baca Quran itu ada 7 macam. Jadi kalau ada orang baca zirab, makanya kata Ustaz Adi Hidayat, orang di sana itu, orang di luar Timur Tengah itu, ada yang baca ziratal ladzina, bukan siratal ladzina. Bukan serta-merta ujug-ujug disalahkan kalau nggak tahu ilmunya. Ini berani banget nyalain Habib Umar. Masya Allah. Kan Habib Umar kalau baca imam gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Habib Umar. Enggak kayak kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, yang ke alam. Gitu kan? Tiba-tiba netizen, nggak boleh tuh dibaca mustaqim. Itu bukan gha tapi qaf.
mustaqim. Nah, itu kan. Kan Nabi Umar dengar itu. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Mustaqim. Pakai gim. Oh, tuh Habib kagak bener tuh. Astagfirullahaladzim. Itu ulama hebat loh. Tiba-tiba nyalain. Makanya yang nggak punya ilmu jangan suka nyalain. Maka netizen itu adalah maha benar dengan segala firmannya. Ayo netizen tuh maha benar dengan segala firmannya. Kabeh di netizen. Nah, itulah muncul sebuah pertanyaan karena kita sudah ma'rifat. Coba ada yang bertanya, anger nanyanya, Masya Allah. Aja mak orang nu ngomong, orang nu ngajawab. Masya Allah. Ya silakan. Ya silakan. Mic-nya mana mic? Ini Kang Fahri. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya saya jadi ingat tadi waktu Pak Ustaz bilang saat Al-Fatihah tidak sah maka sholatnya batal gitu ya Pak Ustaz. Ya. Nah, nabi-nabi terdahulu itu sebenarnya sudah sholat belum Ustaz? Mulai dari Nabi Adam terus sampai Nabi Muhammad itu udah sholat atau belum? Baik. Nah, dalam sholat itu kan harus ada surat Al-Fatihah itu. Berarti surat Al-Fatihah itu sebenarnya dari dulu dan turun apa saat Nabi Muhammad dapat firman Al-Quran? Baik. Ya, itu Ustaz. Agama yang ada sebelum Nabi Muhammad itu agama Islam. Jadi agama Islam itu bukan hanya agama Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu udah muslim. Wa ana awwalul muslimin. Saat Nabi Ibrahim mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, doa iftitah cahaji, Masya Allah. Ya kan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana. Lihat, Nabi Ibrahim udah muslim. Nabi-nabi yang lain gimana? Sama. Semua sudah Islam. Jadi Islam itu bukan turun hanya untuk Nabi Muhammad. Walaupun ada keterangan Nabi Muhammad itu ja'a bidinil Islam, datang membawa agama Islam. Cuman kedatangan Nabi Muhammad itu bukan membawa agama baru, tapi agama yang memang sudah diturunkan sejak terdahulu. Berarti zaman Nabi Adam sampai kurun sampai Nabi Isa itu Islam sudah ada. Cuman Allah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Artinya hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan agamamu, agama yang sudah aku berikan kepada Rasul sebelummu, yaitu Islam. Pertanyaannya, bagaimana dengan ibadahnya? Anu gitu. Maka Allah katakan likulli syir'atan wa minhaja. Setiap syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu minhaj. Minhaj itu adalah punya syariat dan punya jalannya masing-masing. Nabi Nuh ibadahnya seperti apa? Nabi Musa ibadahnya kayak gimana? Nabi Isa ibadahnya seperti apa? Nabi Ibrahim ibadahnya seperti apa? Bahkan ada riwayat mengatakan salatnya Nabi Musa itu hanya berdiri. Salatnya Nabi Ibrahim itu juga berdiri. Salatnya Nabi Sulaiman itu duduk. Ketika itu semua ibadah dikombinasi, disatukan menjadi gerakan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, apakah menjadi itu syariat baca Fatihah? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Hanya ketika Nabi Muhammad wujudnya sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah syariat kesempurnaan umat Islam dengan agamanya, disitulah Allah turunkan yang namanya solat. Nah, solat kesempurnaannya itu ya diantaranya adalah menurut ulama fikih sah tidaknya solat adalah dengan suratul Fatihah. Maka Rasul katakan la solata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Gak disebut sah solat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Nah, jadi
Pertanyaannya, bagaimana Fatihah itu? Apakah sudah ada? Quran itu termasuk include di dalamnya adalah suratul Fatihah. Nah, kemudian apakah Fatihah sudah ada? Iya, semenjak Lauhil Mahfuz diciptakan oleh Allah, Fatihah itu sudah ada. Karena Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Quran. Dan yang membuat Al-Quran bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu. Jadi Al-Quran itu yang nyusun siapa? Allah. Hanya diturunkannya berangsur-angsur sesuai dengan keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti muncul lagi pertanyaan, Ustadz, Al-Fatihahnya yang ini nggak baca Bismillah, nggak sah dong. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sah nggak? Tuhnya, mendingan cicing yang tibatan salah. Sah tuh? Nih, ada imam. Ada aja dong imam yang begitu. Sawatadilu sawsufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sampai walad dolin. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sah nggak? Sah. Kenapa? Lah ini nggak baca Bismillah, bukan sir. Kalau sir kan begini, Allahu Akbar. Nah, lihat. Itu sir namanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau ini enggak, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, kita enggak boleh suuzon, siapa tahu dibaca dalam hati. Ini enggak. Ini benar-benar enggak baca. Sedangkan kita punya keyakinan di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i bahwa bismillah itu hukumnya wajib di dalam sholat. Nah, pertanyaannya, kalau ada imam yang begitu sah enggak? Oh, dirempuk suku ulama. Nah, ini kan krisis ilmu kita, ya kan? Ternyata baca bismillah include dan tidaknya itu ada macam mazhab. Di dalam perbandingan ilmu mazhab itu ada 4 mazhab kan? Ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Imam Syafi'i wajib baca bismillah karena bismillah sab'ul mathani, 7 ayat daripada suratul Fatihah, ya kan? Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal, lihat, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal itu baca bismillahnya disirkan. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti Imam Masjidil Haram, Mekah, Madinah, itu ada sebagian imam yang bismillahnya disirkan. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disirkan. Berarti mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ada yang tidak sama sekali. Karena beliau beranggapan bahwa bismillah itu bukan daripada bagian suratul Fatihah. Siapa? Imam Malik, yang itu digunakan di tanah Saudi, Mekah, dan Madinah kebanyakan. Tuh, jadi mereka nggak baca bismillah, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahkah sholatnya? Sah. Salahkah sholatnya? Tidak. Yang salah itu saat kita merubah kultur yang ada di masyarakat. Misalkan ada satu masjid, dia bacanya imamnya bismillahnya disirkan, dijaharkan. Jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba ada orang baru yang mereka mazhabnya berbeda, yang dia tidak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Betul salatnya, tapi salah penempatannya. Maka Imam Syudes saat diundang ke Indonesia, datang ke Istiqlal, beliau tidak membaca ayat, beliau tidak mempertahankan prinsip mazhabnya, tapi beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kenapa? Karena kultur masyarakat Indonesia khususnya itu mayoritas mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Tuh, ulama aja saling menghargai. Lah kita ulama bukan tiba-tiba nyalain. Tong kadinya masjidnya sholatnya 8 rakaat. Tong kadinya mana nama 23 rakaat. Tirituna taraweh 20 tilu, masya Allah. Jangan kesono sholatnya dia mah kagak pakai kunut. Jangan kesono sholatnya dia mah pakai kunut. Lah, kita nggak tahu ilmu, main menjustifikasi. Maka kita ngaji tujuannya biar berilmu, jangan sampai kita menyalahkan sesuatu yang belum tentu salah. Insya Allah. Baik, begitu mungkin pertanyaannya. Ada lagi? Satu kesempatan lagi? Ya, Teh Nunu, silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau darah istihadah itu kita dibolehin buat sholat ya. Betul. Nah tapi kalau lagi sholat terus keluar itu gimana? Terus gimana dengan ibadah yang lain kayak baca Quran atau puasa itu bisa diterima atau? Ya, darah istihadah itu kan darah penyakit yang melewati waktu batas maksimal. Haid itu kan paling sedikit berapa teh? Paling sedikit? Ya, berapa? 3 hari? Salah. Paling sedikit itu yaumun walailatun, sehari semalam. Wa ghalibuhu biasanya adalah situn au sab'un. Berapa? 6 hari atau 7 hari. Itu biasanya. Wa aksaruhu paling maksimal khamsu asyara yauman, yaitu 15 hari. Jika lewat dari 15 hari itu bukan darah haid, namanya darah istihadah. Nah pertanyaannya, apakah istihadah itu masih dibolehkan sholat? Boleh, tapi harus dibersihkan dulu. Bersihin dulu tuh darahnya, ya, darah istihadahnya. Bersihin dulu, OB dulu, ya, istinja dulu, rapiin semua, sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Karasadita, seret, seret. Misalkan bunyinya begitu, ya. Aya suara anu, awalnya keluar biasa haneut itu. Bagaimana? Syak, muncul keraguan. Kenapa ragu? Karena nggak lihat. Ini darah haid atau bukan? Atau darah istihadah atau bukan? Karena ragu, maka Rasul katakan dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu, ambil yang kau yakini. Kira-kira kalau ragu, ini kayaknya istihadahnya keluar nih, darahnya keluar lagi nih. Bagaimana? Batalkan sholat. Keluar, lihat di kamar mandi, oh kesang, keringat, bukan darah istihadah. Bagaimana sholatnya? Udah batal kan, udah batalin. Kalau darahnya istihadah keluar lagi, ya baru dibersihin lagi. Bersihin lagi, takbir lagi, sholat lagi, kerasa lagi, ngucur lagi. Nah, beberapa ulama berpendapat kalau itu terus menerus seperti halnya beser, seperti halnya beser, itu masih dibolehkan sholat bawa darah. Jadi masih dibolehkan sholat bawa darah, karena itu darah memang sudah doruriyat, darah yang udah nggak bisa ditolerir lagi, begitu. Cuman itu tadi ada konsekuensinya. Kalau darah istihadah itu tidak boleh sholat sebelum waktunya tiba. Ya, nggak boleh sholat sebelum waktunya tiba. Maksudnya apa? Wudunya nggak boleh sebelum waktu tiba. Misalkan waktu maghrib itu jam 6, ibu udah wudu jam 5, itu nggak boleh. Nggak sah wudunya. Harus kapan? Harus ketika sudah mendengar azan seperti sekarang. Azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu segera wudu. Begitu darah istihadah. Jadi nggak boleh dipakai sebelum waktu azan tiba. Insya Allah. Begitu ya. Bagaimana dengan puasanya? Ya puasa dibolehkan tetap. Baca Quran dibolehkan tetap. Tapi kalau dalam keadaan sudah bersih dulu. Insya Allah. Baik, cukup ya. Sudah waktunya azan tiba. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah tetap istiqomahkan kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kulla dain ya qadiyad duyun iqdid daini wad daina kulla madyun subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu